Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La waliba illa billah, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Makrifah, Alfi Makrifah ya. Ya, mohon izin Bu ya. Suka lupa. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dan tak lupa kepada anak-anakku sekalian ya, yang saya sayangi, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pesantren kilat ini dalam satu frekuensi, dalam satu gelombang cinta dalam menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Yang kedua kalinya, salam salam mari kita sanjung agungkan ke baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin Allahumma. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru semua. Perkenalkan, nama saya siapa tadi? Muhammad Nurman Siddiq. Saya asli lahir di Gedung Boga ya. Di Gedung Boga. Ada yang sudah pernah ke rumah? Iya. Yang belum besok main ya. Ngopi-ngopi sebat ya. Tuh, pada rokokan semua tuh. Nah, saya cepuin nggak mau ya. Ya, saya asli sekolah di SD Gedung Boga, SD 1, SMP, SMA, dan kuliahnya di Metro ya. Hingga hari ini saya sampai hari ini aktif di organisasi, di sekolah pun saya aktif, di kepramukaan saya aktif ya kan. Kalau kawan-kawan kepramuka pasti ingat saya ya kan. Saya ingat di PGRI itu waktu menjuri pramuka itu ada yang pingsan gitu ya. Mungkin saya sampai tegang ya. Saya itu Bu Ambar jurinya ya kan. Nah, sama Bu Ambar juga aktif, kita ketemu di hotel sana Bu ya. Iya, gitu. Di mana-mana ada ya. Bahkan kalau kalian kawan-kawan ada yang nggak sekolah, putus sekolah ya, SD, SMP, SMA, ada tetangganya, ada yang nggak punya biaya sama sekali, daftar ke saya gratis. Masya Allah Pak Anjay, gratis, tis, tidak dipungut biaya Rp1.000 pun ya. Paten nggak? Paten. Tapi sebelum itu ya. Sebelum itu saya pengen ini. Jadi orang kalau mau menerima ilmu itu harus siap dulu posisinya ya kan. Nah, coba baris dulu lah ini. Nah, coba 3-3, kamu agak maju. Nah, maju, isi. Nah, itu. Maju. Oke. Mau tak gendong apa kesini sendiri? Ayo. Tuh, siapa itu yang pakai batik itu yang paling ganteng sendiri? Ya, kamu paling maksud ya. Sini. Nah, sini. Idamannya siapa ini? Ya. Idamannya Kes ya. Ya. Maju lagi. Itu kan kosong, Bro. Oke. Baik ya. Tadi saya udah setel ini, Bu. Saya sudah setel paten banget ya kan, nggak mau ketawa ya. Giliran dengerin sholawat malah iwak peye, ketawa juga saya kan. Waduh, Masya Allah, tabarakallah ya. Gitu. Yang kurang cuma satu, pecinya mana nih pecinya ya? Pecinya mana? Gitu. Yang cowok-cowok ada yang ikut ini pencaksilat, ada yang cewek? Ada. Nah, kalau kalian nanti di Mesuji Cup ya, saya pengurus sekretaris IPSI, wakil sekretaris IPSI Kabupaten Mesuji. Gitu. Kalian nanti yang jadi atlet bakal ketemu juga dengan saya. Ya nggak? Jadi persiapkan dirinya untuk atlet atau O2SN ada Bu ya, O2SN ya. Tuh, semangat.
Maka hari ini, sebelum ini ya, sebelum materi ya, pengen ngobrol-ngobrol dikit ya. Dikit aja. Maka hari ini anak-anak sekalian, ya, yang cowok-cowok atau yang cewek-cewek hari ini, yang cowok-cowok jangan model gondrong doang ya kan? Gondrong doang, petita betiti, rokokan di tengah jalan waktu puasa ya, tapi nggak ada prestasi, ya kan? Gitu. Yang cewek pun sama, pakai make upnya nggak, wih di selfie TikTok apa yang sekarang gini-gini itu ya kan? Yang ngerti juga saya itu. Tapi juga harus punya prestasi. Maka ketika waktu itu ingat saya, guru saya bicara ini. Hari ini baik santri kan di pondok saya dulu waktu itu 7 tahun saya besti. Iya. Tapi nggak kelihatan kan? Nah, santri itu harus bisa apa aja. Itu. Kalau kata anak sekarang alrol, ya. Gitu. Jadi kalau kata guru saya dulu, kamu ya yang perempuan ini kalau gaya ini apa yang kamu andalkan? Ganteng kan? Ganteng nggak? Siapa yang merasa ganteng di sini? Hah? Oh, iya. Yang cewek di sini ada yang merasa cantik kan? Nah, siapa itu namanya? Siti? Bukan, siapa namanya? Hah? Siti katanya cantik ya. Atau ada yang merasa gagah nggak cewek cowok-cowok di sini? Ada. Saya hebat mas, di ongkong sekali nggak muncul. Coba mbak sini coba. Sekali ya. Ada. Ya cewek-cewek ada yang juga yang merasa gagah. Ada. Ya itu gondrong doang ya. Ada yang merasa kaya, ada gara-gara kaya sok-sokan ya, ada nggak di sini? Yang di sini ada. Ada. Ya kan? Maka dari hari ini, detik ini kita nggak ada yang bisa kita banggakan. Apa yang kita banggakan? Nggak ada kan? Nggak ada. Ketika hari ini kita nggak bisa kita banggakan, ketika menjadi siswa kita harus yang baik, tunjukkan prestasi-prestasi kita kepada kedua orang tua kita tentunya. Berapa menit ini mintanya Bu? 5 menit. 1 jam, siap, berbusa ya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Hari ini saya ada beberapa tema. Yang ngobrol gak suruh maju sambil sholawatan sama iwak peyek tadi ya. Yang vokal yang laki iwak peyeknya, yang perempuan yang duetnya. Yang beribu tak suruh maju nanti. Oke? Ya. Ada beberapa tema yang saya usung pada hari ini dalam pesantren kilat. Yang pertama yaitu terkait akhlak. Karena apa? Anak-anak hari ini itu butuh namanya pendidikan karakter. Makanya saya mengusung akhlak. Yang kedua, karena ini hari Ramadan, maka saya akan mengusung tema Ramadan, yaitu terkait dengan puasa. Oke, baik anak-anak. Nabi Muhammad SAW, jawab dong, Allahumma sholli alaihi gitu. Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Nah, baru dengar kan kitabnya? Baru dengar kan? Mondok makannya. Iya. Barang siapa yang tidak mau menjawab nama Nabi itu sepelit-pelitnya orang. Yanto. Diam dulu. Ya. Ya. Barang siapa yang nggak mau nyebut ketika mendengar nama Nabi, nggak mau menjawab, itu adalah sepelit-pelitnya manusia. Itu kalian dimintain saja pelit ya kan, suruh jawab ini malah tambah pelit, kacau. Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi, diturunkan ke mana?
ke bumi, diutus Allah ke bumi itu untuk apa sih? Untuk apa? Ayo, yang cewek, yang cowok, untuk apa? Menyebar apa? Menyebarkan agama Islam. Lanjut, ada yang lagi? Menurunkan? Yang nurunin Allah, bukan Nabi Muhammad ya. Ya mungkin maksudnya menyebarkan Al-Quran, ya kan? Oke. Broadcast, ya kan? Mas gondrong nih, ya kan? Kamu kalau cuma gondrong doang nggak bisa jawab untuk apa ya? Kalau nggak bisa jawab suruh sholawatan ya. Siapa namanya? Agus? Apa Supri? Marfi. Apa? Iya, apa soalnya? Nabi Muhammad diturunkan ke muka bumi untuk apa? Hah? Ada apa? Hah? Nah, makanya yang putri, Nabi Muhammad diturunkan ke muka bumi untuk apa? Nah ya, menyebarkan ajaran Allah. Ajaran apa nih? Membela agama Islam. Wih, gila. Berantem agamanya dibela. Wih, gitu ya. Terus apa? Yang barisan depan ada nggak? Hah? Oh, yang ngerasa cantik Siti tadi apa? Apa? Hah? Apa tadi? Apa? Ada yang mau jawab? Iya, salah satunya adalah untuk apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Pada zaman Nabi, kenapa kok akhlaknya rusak? Tahu nggak? Tahu nggak? Dulu sebelum Islam ada, wanita-wanita ini nggak ada yang bisa kerja. Iya, nggak boleh kerja, dilarang karena apa ya waktu itu perbudakan. Misalkan waktu itu tidak ada Nabi, kalian jadi budak hari ini. Oh enggak, itu salah satu. Makanya hari ini di kampus-kampus luar sana itu membahas tentang SIG, Sekolah Islam Gender. Tahu nggak? Dompora. Tahu nggak? Sekolah Islam Gender, yaitu persamaan gender antara laki-laki dan perempuan. Siti. Sama siapa itu? Yusri apa siapa namanya? Ya. Hari ini laki-laki dan perempuan di dalam kerjaan itu sama. Jadi nggak ada, saya cewek nih, nggak, saya cowok nih, nggak. Di sekolahan pun sama. Ketika menjadi ketua kelas, yang ketua kelas cowok aja pak, kan cowok, ya kan? Mana ada hari ini cowok-cowok juga belum tentu bisa, ya nggak? Gitu. Makanya ada namanya sekolah SIG. Gitu. Makanya siapa yang hari ini sekolah di SMP ini mau sampai kuliah angkat tangan. Angkat tangan yang mau sampai kuliah, angkat tangan. Hah? Oh, yang gak angkat tangan habis lulus mau nikah apa? Hah? Mau nikah? Ya? Karena kalau udah SMP ini rawan-rawannya, ya nggak? Gampang suka pacaran. Ada yang pacaran di sini. Nah, ini. Tak bilangin, mumpung belum terlambat ya. Daripada sebelum terlambat, daripada ngabisin duit orang tua, ya. Daripada ngabisin orang tua, sekolah nggak benar. Cuman untuk beli make up, nggak pernah untuk beli buku, ya kan? Mending nggak usah sekolah. Kasihan orang tuanya. Bayangin sekarang saya tanya, orang tua kalian hari ini lagi ngapa? Lagi
Ada yang lagi santai kawan, gitu ada nggak? Nggak ada. Tapi kalian hari ini loh, cekikian di sekolahan. Kadang ada yang lawan sama guru gitu. Itu bukan etika yang bagus kayak gitu ya. Kalau saya gurunya Pak Tio, udah saya patahkan lehernya gitu. Bener. Iya. Langsung itu aja Bu. Sama khususnya anak-anak pesilat ini tadi. Yang mana yang pesilat tadi? Angkat tangan yang ikut silat itu. Angkat tangan. Itu. Ya kan? Nggak ada di pencak silat itu ceritanya mau ngelawan guru. Silat mana yang ada kayak gitu. Kalau pesilat cuma untuk gaya-gayaan, sok-sokan, giliran tanding gak wani ya kan, lemah. Giliran yang sekolahan, wes gelang ya kan. Kita tarik pulung hatinya sedikit ya, sentil gini gitu ya. Jadi maksudnya anak-anak sekalian, hari ini orang tua, mumpung orang tua kalian masih ada kan yang ada yang belum, sudah tidak ada orang tuanya? Ada? Angkat tangan yang orang tuanya udah nggak ada, angkat tangan. Mana? 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi dengarkan. Mumpung orang tua kalian masih ada hari ini, berbaktilah sebaik mungkin. Coba tanya sama kawan-kawan yang orang tua udah nggak ada, enak nggak? Nggak enak. Maka sebelum itu mari kita doakan semua orang tua kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Panjang umur. Amin. Murah rezeki. Amin. Dan kedua orang tuanya yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal, semoga ditempatkan di sisinya yang paling baik. Amin. Dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin Allahumma. Amin. Bagus semua. Sekarang pertanyaan lagi. Anak-anak sholat nggak? Kalau habis sholat, itu doain orang tuanya nggak? Doain orang tuanya nggak? Kok menengah ya? Doain orang tuanya nggak? Harus ya. Jangan sampai nggak didoakan kedua orang tua, guru-gurunya, kawan-kawannya, itu wajib. Guru itu harus didoakan juga. Gitu. Kedua orang tua kalian yang masih hidup ini bahagiakan sebahagiakan mungkin. Ketika kali ini kalian akan mengecewakan orang tua, percayalah, kalian akan sulit hidupnya. Coba kalau nggak percaya, kita tes aja. Walaupun senajan tolong tuanya galak, ya kan? Ada kan mamanya mesti galak ya. Iya, makanya ibu-ibu itu sebenarnya ada kumisnya, ya kan? Sebenarnya berhubung Hawa kata Yayan Marzaid, kadang-kadang gitu. Jadi rontok kumisnya itu ya. Gitu. Walaupun orang tua kalian itu galak, ya Supri ya. Itu sebenarnya tuh sayang banget dengan kalian. Nggak ada ceritanya orang tua itu mau jerumusin anaknya, nggak ada ceritanya. Itu ya kan? Maka kalian harus benar-benar patuh dengan kedua orang tua dan kepada guru dan kepada orang tua yang sudah ditinggal atau yang sudah meninggal. Jangan lupa didoakan, karena doanya itu pasti nyampe, nggak mungkin nggak nyampe, ya kan? Kalau nggak nyampe pasti kurirnya balik lagi, ya kan? Itu. Ada nggak yang habis tahlilan kurirnya balik lagi? Nggak ada ya? Nggak ada, pasti nyampe. Kecuali nanti kalau sudah di akhirat, ya itu Yanto. Anaknya siapa ini? Hah? Rumahnya dekat apa jauh? Kalau dekat kita antar bareng-bareng pulang ya. Pak, anaknya belum sekolah ya, itu matanya. Nggak apa-apa, masih mau sekolah nggak? Nah, kalau nggak mau sekolah kita antar bareng-bareng pulang. Iya.
Pacul, apa lagi gitu ya? Malah dituduh pacul sekali ya. Mana sekolah yang benar. Kita ini hidup di desa anak-anak sekalian, ya kan? Hidup di desa. Tapi sini kamu, dulu sini. Ya. Kamu yang belakang juga suruh sini nanti. Kalau nggak saya suruh tengah sana pakai kerudung, ya nggak? Sampai mana saya tadi lupa sampai. Hah? Desa. Nah, kita ini adalah anak-anak desa. Yang mana hari ini ketika kita di kota, dari mana? Ya, dari Mesuji, sing dalane welek gitu. Ya, sing kuat gitu. Makanya sebenarnya saya dari Gedung Kota ke Haji Mulyo memang bosan sebenarnya gitu. Ya kan? Karena memang dari kecil saya nggak pernah di Mesuji gitu, ya kan? Maka tunjukkanlah skill kalian, ya kan? Bakat-bakat kalian yang hari ini terpendam bisa menyaingi ya SDM yang ada di kota. Berani nggak? Bagaimana mau berani kalau sekolah aja main-main? Gitu. Ada yang sekarang kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya tanya hari ini kalian sekolah di SMP PGRI dapat apa? Ilmu apa saya tanya selama 3 tahun? Saya tanya sekarang dapat ilmu tadi. Hah? Dapat apa? Dapat apa? Hah? Dapat apa? Prestasi apa? Apa prestasi yang bisa dibanggakan? Kira-kira kalau kamu nunjukin prestasi itu, piagam itu bisa, orang lain itu hebat. Ada nggak? Ada nggak? Anak-anak hari ini di luar negeri itu udah belajar terkait sistem, ya, terkait program internet maksudnya. Tapi kita hari ini apa yang kita pelajari? Di sekolah mainan, di rumah nongkrong rokokan, selesai barang ini. Kayak mana Indonesia mau maju kalau kayak gini? Ya nggak Wahyu? Iya, selalu, ya nggak? Gitu. Maka harus benar-benar kita latih diri kita. Walaupun toh kita dari desa, ya, kita tunjukkan kepada orang-orang itu. Walaupun dari mana nih? Haji Mulyo, saya bisa ngalahin dia orang dari Bandar Lampung, dari Metro, ya. Gitu, harus punya greget kalau memang tadi mau kuliah sampai selesai. Gitu. Dan nanti harus belajar menjadi aktivis. Lebih keren lagi kalau kalian jadi aktivis, ya. Ngomongin pimpinan hari ini, pimpinan itu gak harus yang paling tua dan gak harus yang paling muda. Ketika hari ini ada orang yang bagus, naikkan jadi pimpinan. Gak usah pakai gitu. Belajar di pramuka, organisasi, ikut OSIS kan. Ketika hari ini ketua OSISnya kelas 3, prataminya kelas 3, dan itu kakak kelasnya salah, kelas 1 tahu salah, sampaikan aja, kak kamu salah gini, gak apa, gak usah pakai kalau tidak disampaikan maka malah tambah salah. Oke. Kok diam ini? Beri aplaus untuk kita semua. Gitu, yang semangat dong. Saya hari ini bawa kentongan. Ini namanya kentongan. Ini namanya beduk. Kalau kentongan bunyinya kayak mana? Nah, benar. Suka ronda kamu ya. Kalau beduk, duduk ya. Oke, kita tes dulu ya. Cek. Ayo, yang kentongan yang cowok ya. Yang beduk ya. Oke. Tong. Barengin tangannya jangan sasirmu dewe. Duk ya. Oke.
Aku jangan gini-gini ya. Saya kasih koyok juga ya. Ayo, apa ya? Ayo. Kan dua kali. Ya. Fokus ya. Makanya biar kalian yang akhir masih fokus semuanya. Ulangi. Tangan dong, tangan dulu. Ayo kompak. Nggak ada ternya. Saya nggak bawa ternya itu. Kalau ternya gini ya, kalau gini ter ya. Jangan yang ngajarin ya. Dia gua yang ngajarin siapa namanya? Sri. Ya. Ya. Ayo deh. Tepuk tangan bagi kita semua. Oke, saya pengen ini Pak, buka ini kita proyektor kita nyanyi sama-sama ya. Ya. Yang di file materi di Word. Waduh, burus ini. Nah, difokusin Pak, difokusin. Fokus. Di full bisa nggak Pak? Ini yang fokus mana ini? Ini apa mana yang bentuknya fokus? Jadi dia nggak ada toolbarnya. Nah, kebaca nggak? Saya dari belakang deh kayaknya. Dari belakang kayaknya. Tuh. Kebaca nggak? Pernah nyanyi ini? Mohon izin gua berarti dikira ini sensitif waktu abah ini dosen ya kan. Pernah ini enggak nyanyi mana di mana anak kambing saya? Pernah? Anak kambing saya, coba anak kambing saya ya. 1, 2, 3. Mana di mana anak kambing saya? Ayo enak. Mana di mana? Ada di Caca Marica. Caca Marica. Caca Marica. Tak semangat. Jadi nada itu tadi kita aplikasikan kepada lagu Akhlak Terpuji ya. Bisa? Nanti yang laki-laki itu kan ada akhlak terpuji hehe ya kan? Yang laki-laki cukup akhlak terpuji, itu yang perempuan hehe gitu ya. Dongkor lagi. Dong ya. Nanti yang laki-laki akhlak terpuji, yang perempuan oke, bareng-bareng ya. Sambil tepuk tangan boleh. 1, 2, 3. Ayo teman-teman berakhlak terpuji, berakhlak terpuji akan Allah sayangi. Ayo teman-teman sayang untuk sesama itu ajaran agama. Akhlak terpuji, akhlak terpuji, akhlak terpuji, Allah akan ridhoi. Ayo kawan-kawan, jujur dan empati. Jujur dan empati, Rasul pun kan sayangi. Ayo teman-teman, berkata yang lembut, pahalanya kan hidup. Ayo yang lagi, akhlak terpuji, akhlak terpuji, akhlak terpuji, Allah akan ridhoi. Oke, terima kasih. Oke, cukup Pak.
Baru bahas akhlak udah setengah jam aja ya, padahal masih banyak materi saya ini. Sampai sore pakai mana kira-kira? Oke, anak-anak, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, saya yang tanya. Ya, sahabat Nabi ya kan? Nabi itu kan punya sahabat ya kan? Yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Ya kan? Udah diajarin nggak? Siapa yang belum lagi? Nggak sekolah dia. Kalau nggak diterangin tidur. Nggak ada pindah-pindah. Nah, itu aja. Nah, kalau mau pindah di depan sampingnya Bu Kepala Sekolah. Ya, gitu. Ada yang bisa menyebutkan nama-nama sahabat Nabi? Angkat tangan. Angkat tangan dulu baru jawab. Yang betul nanti dikasih paket takjil sama Askia. Ayo, ada yang bisa jawab? Sabar, sahabat Nabi ada 4. Khulafaur Rasyidin ada 4, siapa saja? Kemarin lupa, sekarang nggak bisa, Ayo, nggak ada buka Google, buka buku nggak ada, nggak ada. Ini sahabat Nabi. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin. Yang ketiga adalah Utsman bin Khattab. Bagus. Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, saya tanya, nih kalau bisa jawab nih dia dapat paket takjil nanti, ya. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman itu semua gelar belakangnya Siti. Nah, ya. Itu radhiyallahu anhu. Tapi kenapa kalau Ali bin Abi Thalib itu bukan? Kenapa bukan? Sebutkan alasannya. Ayo. Kalau Abu Bakar kan radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu. Kalau Ali bin Abi Thalib apa? Gelar yang di belakangnya itu. Ini pada terawih nggak sih, saya tanya? Pada terawih nggak? Yang laki-laki pada terawih nggak? Yang solo sebentar bagi rakaatnya rahimakumullah. Itu kan ada Al-Khalifatul Awal, ya kan, Abu Bakar As-Siddiq gitu. Radhiyallahu anhu, kayaknya kenceng kayaknya. Wah, kamu ya Rasulullah aja, ya kan? Kenapa yang Ali bin Abi Thalib, kenapa? Apa jawabannya? Jawabannya adalah karamallahu wajhah. Kenapa kok karamallahu wajhah? Kenapa? Aduh, di situ sama Mbak. Nah, karena sahabat Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah melihat kemaluan orang lain maupun kemaluan diri dia sendiri. Makanya itu karamallahu wajhah. Fahimna. Ulangi. Fahimtum. Kacang atum. Jawabnya kacang Garuda. Ulangi ya. Oke. Fahimtum. Kamu nggak boleh sederan kok, mau nangis loh, dijawab ya. Iya kamu. Ya yang manis banget itu.
Iya. Ya, fahim tuh. Kacang atum. BTW ngomong-ngomong, siapa yang hari ini puasa? Angkat tangan, nanti. Oke. Puasa nggak? Oke. Ini puasa kita udah ke-20 ya. Yang lagi yang saya tanya. Siapa yang udah pernah mokel? Angkat tangan, ngaku aja. Angkat tangan. Angkat tangan. Kalau nggak ngaku, doain apa ini? Jomblo ya. Ayo, angkat tangan. Mokel tuh ya. Mokel. Ya, angkat tangan. Saya nggak yakin kalau kamu orang ini full itu. Ini ya kan, udah kelihatan wajah tua di dia ini. Gak usah bohong sama. Yang udah pernah mokel, angkat tangan. Angkat tangan. Nah, kenapa kok mokel? Sakit. Alangan. Oke, terkait akhlak terpuji, itu namanya ada namanya malu. Nah, ada namanya malu. Al haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Maka saya kemarin pernah lewat GSM itu ada jembatan layangan. Ada yang sebat di situ sore-sore. Siapa ya? Kawannya kalian ada nggak? Atau malah ini pelakunya? Nah, kawannya jadi ya berdua jangan-jangan. Dengarin. Pada waktu dulu atau barengan saya itu ya, orang itu kalau nggak puasa minimal malu ya, minimal malu nggak malah sebat. Kayak enak juga ini kata kopinya mana mas, pengen saya tanya gitu sama gorengannya ya. Jangan ya, mudah-mudahan di anak-anak SMP PGRI nggak ada ya, amin Allahumma. Saya pengen ini, kita lihat video sebentar ya, habis video nanti kita lanjut materi puasa ya. Coba lihat dulu video kita biar nggak bosen. Itu lihat depan. Mana suaranya? Iya. Waiting, Bluetooth connected. Bluetooth mode. Waiting for connection. Bluetooth connected. Alhamdulillah, yes, aku dapat nilai 9. Mana Dodo dan Anto ya? Kok lama benar sih? Ada apa ya dengan mereka? Jangan-jangan dimarahi Bu Guru. Ayo Syamil, kita pulang. Hah? Kok aneh? Tunggu. Dodo, Anto, ada apa sih? Kok tidak seperti biasanya? Anu Syamil, aku takut dimarahi sama bunda di rumah. Dimarahi kenapa? Ulanganku dapat nilai 4. Hah? 4?
Kamu cengeng Tok. Baru dapat nilai 4 saja sudah kayak begitu. Biasa aja lagi. Memangnya kamu dapat nilai berapa, Dok? Ya, alhamdulillah. Dodo dapat nilai 2. Alhamdulillah. Memang kamu tidak belajar, Dok? Malam itu Dodo kecapean main PS. Terus ketiduran deh. Dodo. Tenang Syamil. Ingat tidak kata Pak Ustadz? Orang sabar disayang Tuhan. Dia pasti akan memberikan pertolongan dan karunia yang besar. Jadi buat Dodo tidak apa-apa. Dodo sabar aja. Besok juga Dodo dapat 10. Sudah Tok, jangan sedih. Masa kalah sama Dodo yang dapat 2? Hah? Loh, kok begitu Dok? Kayaknya kamu salah deh. Kamu saja belum mengerti Syamil. Ilmu kamu belum tinggi. Ayo cepat jalannya. Hari ini kita makan siang di rumah Dodo. Dodo sudah lapar nih. Bu, mana makanannya? Sebentar, Dok. Dari tadi sebentar melulu. Dodo lapar nih. Perut Dodo sudah berontak. Iya sebentar. Perasaan sudah 5 kali sebentar, tapi belum muncul juga makanannya. Sabar Dok. Kalau perut Dodo tidak berontak begini sih, bisa Syamil. Loh, bukannya kalau kita sabar nanti makanannya tambah banyak? Maksud kamu Tok? Iya, karena Allah sayang sama kita. Maka Allah memberikan kita makanan yang banyak. Bisa saja kamu Tok. Siapa sih yang ngajarin? Loh, kan kamu yang bilang tadi, Dok. Emangnya Dodo bilang apa? Iya Dok, kamu bilang kan dari Pak Ustadz. Dodo lupa. Tapi kalau tentang makanan seperti ini, lain urusannya Tok. Loh, kok kamu seenaknya saja, Dok? Terserah Dodo dong. Sudah Tok, sabar. Karena dia tuh suaranya. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan. Karena dia ya. Masuk aja Kak, pintunya tidak dikunci. Wah, kebetulan nih. Belum dimulai kan makannya? Belum Kak, ayo gabung. Tuh kursinya masih kosong. Bu, sudah belum? Iya, sebentar akan Ibu bawa ke sana. Aduh, sudah 6 kali sebentar nih. Cepat dong Bu, tega banget sih ibu ini. Dodo, jangan bicara begitu sama ibu. Tidak baik. Iya nih Dodo, habis lama sih. Iya, sabar dong, Dok. Nah, kebetulan Kak. Tolong terangkan dong tentang arti sabar. Memangnya kenapa? Karena kami tidak yakin pada penjelasan Dodo. Memangnya kamu menjelaskannya bagaimana, Dok? Maafkan Nadia, tidak ada siaran ulang. Kamu alasan saja, Dok. Ya sudah, sekarang dengarkan ya. Sabar itu adalah kemampuan menahan diri yang terbagi dalam 2 macam. Pertama, kesabaran yang berkaitan dengan fisik, seperti ketabahan memikul beban, kesabaran beribadah seperti sholat dan puasa. Juga sabar itu dalam hal ketabahan menahan penyakit yang parah atau luka-luka yang sangat menyakitkan. Kedua, kesabaran yang berkaitan dengan jiwa, misalnya menahan diri dari berbagai tabiat dan nafsu yang jelek. Misalnya menahan diri untuk tidak marah-marah, tidak berbuat jahat pada orang lain, tidak berbohong, dan sebagainya. Kalau nilai ulangan kita jelek lalu bersabar, apakah betul di ulangan berikutnya kita akan mendapatkan nilai yang bagus karena kesabaran kita? Betul, tapi dengan catatan harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak ya jangan berharap dapat nilai bagus. Sikap menerima tapi kemudian tidak berusaha apa-apa bukan sabar namanya. Dok, pemahaman kamu salah. Kamu tetap harus belajar agar nilaimu jadi bagus. Iya, Dok. Selain itu, sabar tidak boleh pilih-pilih tempat. Di semua keadaan kita harus bersabar. Betul kan, Kak Nadia? Iya, Anto dan Syamil benar. Oh begitu, berarti Dodo salah dong selama ini. Maaf ya teman-teman. Anak-anak, makanannya sudah siap. Alhamdulillah. Akhirnya. Ada Nadia juga. Iya, Bu. Makan yang banyak ya. Sip. Wow. Nyam nyam nyam. Ini dia si jali-jali serbu.
selesai. Ya 5 menit aja. Kalau suwi-suwi kesenangan kalian nanti. Cukup. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Oke. Ditutup lagi Pak Agung. Nah. Bluetooth mode. Waiting for connection. Bluetooth connected. Oke. Nah, balik lagi duduknya. Nggak ada rebahan. Sini. Ayo. Waiting for connection. Baris lagi. Biar akur. Kalau nggak mau saya Wahyu, saya suruh ke sana nanti. Suruh nemenin Wahyu. Ayo sini. Nah. Oke, baik anak-anak, yang materi pertama kita sudah selesai. Clear ya, nggak ada pertanyaan ya. Clear ya. Yang kedua terkait puasa. Puasa itu mulai kapan sampai kapan? Waktunya. Ayo yang depan. Angkat tangan dulu. Siapa namanya? Dea. Mulai kapan? Mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Benar? Benar. Kasih dulu takjil ya nggak? 10k aja buat beli es ini ya. Mana ini? Waduh, adanya cuma 5.000 lagi. Wah, ini untuk beli es. Alhamdulillah, anak soleha. Betul ya? Betul. Tepuk tangan dong. Ya. Jadi puasa itu, dengerin. Tahu gitu kamu jawab kan, lumayan buat beli ketengan gitu katamu. Enggak ya. Jadi puasa itu dimulai sebelum terbitnya matahari ya, terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Itu adalah namanya puasa. Jadi berkaitan dengan puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama shawamul awam. Nah, yang pertama shawamul awam. Yang kedua adalah shawamul khawas. Yang ketiga shawamul khawasil khawas. Yang pertama yang dimaksud shawamul awam itu apa? Ada yang tahu? Shawamul awam atau puasanya orang awam, ada yang tahu? Puasanya orang awam itu bagaimana? Yaitu puasanya adalah al-imsaku anil akli wa syurbi wal jima'i wal qai'i amdan. Puasanya orang awam adalah menahan anil akli dari makan, wasyurbi dan minum, wal jima'i dan berhubungan badan, wal qai'i amdan dan muntah secara sengaja. Itu yang dimaksud adalah puasanya orang awam. Ya, itu yang namanya puasa orang awam. Kira-kira yang kedua apa tadi? Shawamul khawas. Atau puasanya orang khusus. Bagaimana caranya puasanya orang khusus itu tadi? Ada yang tahu? Jadi puasanya orang khusus itu bukan hanya menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, suami istri tidak muntah secara sengaja, tapi juga adalah puasa apa? Menghindari dosa-dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita punya mata semua, ya. Punya mata kan? Punya telinga, punya hidung, punya mulut, punya tangan, punya kaki. Apa? Mau tanya?
Bagaimana mata kita hari ini yang kita gunakan itu adalah hal-hal baik. Punya TikTok semua? Nah, punya? Nah, kalau puasa jangan nonton cewek-cewek seksi ya. Di-skip. Itu dosa kalau puasanya orang khusus itu. Kalau nyore ya, kelihatan cewek cantik gak usah kamu kejar, ya kan? Kamu kejar, ya kan ceweknya, ya kan? Ditelok nanti apa? Ambek ceker ya, ambek telapaan ya kan? Busi over aja ya, itu cewek ini kerjaannya. Ya. Jangan, ya. Itu adalah mata. Kemudian telinga. Bagaimana kita menggunakan telinga ini? Tidak mendengarkan hal-hal yang negatif. Kalau misalkan ada yang gibah, ada yang ngerasani, cewek-cewek ini biasanya yang suka rasan-rasannya, nggak boleh ya. Apa ibu-ibu waktu pengajian, kayaknya ngarep diri soalnya kerudungnya anyar, ya kan? Sepatunya anyar, gitu kalau cewek-cewek ini sedikit aja biasa diomong, ya. Gitu. Iya lagi, ya. Itu. Maka itu dikurangi, itu akan membatalkan pahala puasa. Kemudian mulut. Kenapa kamu ribut terus? Mulut ini nggak boleh rasan-rasan, nggak boleh menggibah, selalu berzikir, ya, jangan ngeluarin kawannya. Kemudian tangan dan kaki buat untuk kita bekerja, kerja di kantor, di ladangnya di ladang, ya, berondol yang penting sawitnya sendiri, jangan sawitnya orang lain, marah yang punya ya. Nah, itu karena kalau di gedung boga itu banyak itu alasannya gitu-gitu, ataunya ninja, ya, gitu. Jadi ninja, ada yang lebih ninja di sini. Jangan ya dek ya, gitu. Nggak apa-apa kalau orangnya ikhlas. Kalau nggak ikhlas bahaya. Karena gini anak-anakku sekalian, coba dengarkan dulu. Siapa itu? Siapa namanya yang kerudung ungu? Ada sini. Ya. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, coba baris dulu. 1, 2, 3, 4, lurus. Ya. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, itu kita tinggal tobat kepada Allah, meminta maaf, clear, ya kan? Yang penting tobatnya tobat nasuha. Tapi kalau kita itu zalim dengan orang lain, kita nggak cukup tobat dengan Allah, tapi juga harus minta maaf sama orang itu. Misal ada yang maling ayam misalnya, nggak cukup kita minta ini aja, minta tobat sama Allah, tapi juga harus minta maaf sama orangnya. Ke rumahnya, Hamid diri gak sengojo, kita keserampang kok gak sengojo, ya kan? Tanggi bakaran, ada yang gitu. Ada yang pernah? Ngaku aja, ada yang pernah nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Tuh. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Soamul khawasil khawas. Puasanya orang yang khusus, wabil khusus. Puasanya orang yang istimewa. Para nabi, para aulia. Jadi puasanya khawasil khawas, ya. Puasanya khawasil khawas itu bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana puasanya soamil khawasil khawas? Tahu nggak? Soamil khawasil khawas puasanya bukan hanya tidak makan, tidak minum, ya, tidak berhubungan badan, tidak muntah secara sengaja, dan tidak bermaksiat kepada Allah. Bukan hanya itu, tapi juga apa? Tapi apa? Puasa hati. Puasa hati. Bagaimana hati ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pikiran kita selalu tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika 1 detik saja, ya, jika 1 detik saja kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka puasa kita dianggap batal. Paham ya sampai sini ya? Jadi ada 3 tingkatan puasa. Minimal hari ini anak-anakku sekalian, kita sudah SMP kan dan balik semua. Ada yang belum balik di sini? Balik belum dewasa, ada. Dewasa semua ya. Minimal hari ini kita ada puasa di tingkatan yang kedua, yaitu apa? Shawamil khawas. Karena apa? Banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali haus dan lapar. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wa mati. Nanti yang ribut saya suruh maju ganti yang merangin bab puasanya tadi. Sepakat? Sepakat dulu ya? Sepakat? Yang jawab sepakat nggak? Sepakat nggak? Sepakat bukan semangat. Sepakat ya? Nanti kalau ada cewek yang ribut yang nyuruh cowoknya, siapa ketuanya? Kamu lah ya, mas-mas gondrong ya. Iya, kamu aja. Nanti kalau ada yang ribut, Pak itu yang ribut Pak, suruh maju gitu ya. Oke. Yang cewek siapa ini ketuanya ya? Siapa? Salah. Sri, yang ribut ya kan? Nah, yang belakang-belakang gitu. Nanti kamu angkat tangan juga ya Sri ya. Ya, gitu. Suruh nerangin di sini. Paham ya? Terkait puasa. Waduh, tinggal 5 menit waktunya Pak. Ya selanjutnya saya percepat aja ya. Yang selanjutnya itu kita bahas surat ini ya, yang cepat. Quran surat Al-Maidah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah. Nah, ini kayak mana? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi. Lakukan 3 hal ini, ya, la'allakum tuflihun, maka kamu akan beruntung, maka kamu akan bahagia dunia maupun akhirat. Apa yang 3 ini? Yang pertama adalah ittaqullah. Apa ittaqullah? Bertakwa kepada Allah. Apa yang dinamakan takwa? Menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Gimana ketua? Ada yang ribut nggak? Sri, ada yang ribut nggak? Nggak. Aman ya? Kita langsung panggil aja, suruh kita depan. Yang pertama tadi ittaqullah. Kemudian yang kedua wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah. Ya. Yang kedua ini wabtaghu, carilah wasilah. Carilah perantara agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan wasilah ini adalah tawasul. Ya, kita bertawasul kepada siapa? Yang jelas kepada para nabi dan rasul, kepada para ulama, orang-orang soleh. Yang ketiga, wajahidu fi sabili, dan berjihadlah kepada di jalan Allah. Hari ini anak-anak sekolah niat dari rumah itu sekolah menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan, sampai sekolah belajar serius, itu sudah namanya jihad. Tapi kalau berangkat dari sekolah sampai sini, ya kan, tapi cuma sampai gerbang doang terus berangkat main PS, ya kan, itu nggak jihad namanya. Atau bablas makan seblak di situ biasanya. Ada nggak yang suka bolos di situ? Nggak ada ya? Di mana bolosnya biasanya? Nggak ada.
Alhamdulillah. Apa ini buat SMP PGRI Bang? Kamu melet-melet, suruh melet sampai sore kamu nanti ya. Ya, saya terus sih Pak. Makanya duduknya jangan di belakang, depan sini, ya kan? Pasti nggak dimarahin. Tuh, itu tadi kata Allah. Lanjut ya. Next aja. Kemudian yang ketiga adalah apa materinya? Maunya apa? Oh, cerita aja ya. Cerita aja, tapi dari cerita ini 5 menit, 3 menit cukup ini kayaknya. Cerita ini bukan fiksi, bukan khayalan, bukan FTV, bukan drama Indosiar, drama Cina, bukan, tapi adalah kisah nyata. Ada santri yang namanya itu Solimin. Ada bapaknya namanya Solimin? Nggak ada. Ya. Ada. Siapa? No. Iya Bang. Benar. Sorry ya kalau beneran, tapi memang benar Solimin namanya. Ya, iya Pak. Benar. Namanya Solimin. Pada waktu itu Solimin itu galau. Namanya santri pasti ngadunya kemana? Ke kiai. Ya. Masuklah, tek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata kiai. Apa Min? Kok kayaknya galau, merana kayak Mas Wahyu sama Mas Supri. Lemes amat Mas Supri ya. Terus si Solimin curhat kepada kiainya itu tadi. Aduh kiai, ini kalau pun jomblo pun ganggu. Jadi jomblo gitu si Solimin itu rupanya. Belum punya pacar, apalagi istri ya kan. Jadi minta tolong saya ini dicarikan jodoh. Ya maunya siapa katanya. Dan ya iklan ya. Iklan. Namanya Siti Fatimah. Saya jatuh cinta kepada Siti Fatimah. Anaknya taruhlah Bu Sri ya. Siti Fatimah anaknya Bu Sri itu. Oh iya tidak apa-apa. Kalau memang kamu senang sama Fatimah itu, kamu sering-sering sholat tahajud, ya. Kemudian dan sering-sering sholat ke rumahnya. Nah, BTW ngomong-ngomong, di rumah itu cuma orang dua, Siti Fatimah dan Bu Sri. Taruhlah Bu Sri aja ya, biar enak ya, biar kalian gampang ingat. Jadi Bu Sri ini adalah janda. Janda muda kata Wahyu. Ada yang mau nambahin lagi? Enggak. Janda kembang. Janda. Ya, jadi janda 4 tahun lah kurang lebih ya. Janda muda. Tapi anaknya udah gadis Wahyu ya. Taruhlah si Solimin tadi sering ke rumahnya Bu Sri, sering main dan sering sholat tahajud. Nah kemudian sholatlah kepada kiai lagi. Kiai, kurang melakukan tirakatnya gitu ya, selama 1 tahun. Ya, ya karena sholat tahajud si Solimin ini selalu berdoa. Unik doanya. Ya Allah, semoga Fatimah ini menjadi calon istri saya, menjadi istri saya, ya kan? Kalau bukan jadi istri saya, tolong jadikan ya Allah, rodok maksa, ya kan? Kalau jodohnya sama orang lain, tolong jangan ya Allah, sama saya aja, tetap maksa, kan gitu. Itu karena meminta kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sangat memaksa. Jadi bangun tahajud ya kan. Setiap malam meminta kepada yang punya kehidupan. Taruhlah tadi sudah setahun ya, soal kepada kiai. Ya sudah, silakan kamu ke sana saja. Kemana? Ke rumahnya? Ke rumahnya Fatimah Bu Sri tadi. Singkat cerita, kata Pak Kiai, kamu ke sana harus di atas jam 6, di bawah jam 7 kan gitu. Agak ada primbonnya ya kan. Sanalah si Solimin tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata adanya cuma Bu Sri. Si Fatimah lagi jogging rupanya ya kan. Lagi jogging. Tahu kan jogging? Lari-lari ya. Lari-lari. Enek apa Solimin? Katanya Bu Sri. Siti Fatimah ada Bu? Tidak ada. Lagi jogging. Nggak ada apa? Saya ingin mengutarakan niat saya, kata Solimin. Ya sudah, enggak apa-apa, sama saya aja, kata Bu Sri. Silakan katakan. Gitu. Gini Bu Sri, saya ini jatuh cinta dengan anaknya jenengan, katanya Solimin. Sudikah engkau merestui? Ya kira-kira gitu. Terus kata Bu Sri apa? Waduh Solimin, gitu. Kenapa gak ambil aku wae? Ya. Sejak saat kamu sering main ke rumahku, ya, aku juga menyukaimu, kata Bu Sri. Jadi ketika di langit itu ada perebutan doa antara Solimin dan Bu Sri itu tadi. Solimin pengen minta anaknya, ya kan? Bu Sri pengen minta Solimin. Akhirnya apa? Akhirnya yaudah Bu, saya kasih waktu dulu, saya pengen pulang soal kiai. Soal apa ya pulang? Ngomong sama kiai, waduh kiai, repot gitu. Kenapa kok repot? Ya. Malah ibunya suka sama saya, ya. Ya wes gak apa-apa lomin disyukuri wae, timbang orang enek ya. Akhirnya diputuskan lah. Iya, ingin menikahi Bu Sri tadi, bukan anaknya ya, Bu Sri tadi. Ditentukan lah, ini tanggal berapa ini? Tanggal 20 ya. Ditentukan tanggal 20 bulan apa ini? Maret ya. 20 Maret 2025 adalah pernikahannya misalnya. Gitu. Semua undangan sudah dipersiapkan, sudah disebar, ya kan? Bolu-bolu sudah diantar kemana-mana. Sengrewang ya wis wakeh pol ya kan. Singkat cerita sebelum tanggal 20 Agus gitu. Tak suruh nyengir sampai sore kamu nanti. Ya. Singkat cerita 4 hari sebelum tanggal 20 ini tadi ternyata Bu Sri meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. 4 hari karena apa? Kecelakaan, ketabrak becak, meninggal kepalanya ketabrak becak. Akhirnya apa? Keluarga ini rembukan, diskusi. Gimana ya? Tinggal 4 hari, 3 hari lagi. Besok ini adalah apa ya namanya? Orgenan, ya. Apa orgenan? Sila musik gitu kan. Misalnya. Besok tidak sila musik. Apa mau kita batalkan saja? Kira-kira dibatalin nggak? Terus nikah besok apa? Betul. Akhirnya diputuskan ya tetap dilanjutkan acara, tapi nikah dengan si Siti Fatimah. Jadi akhirnya mending, mending. Jadi pada hari itu terjadi pernikahan antara si Solimin dan Siti Fatimah. Gitu. Jadi pada hari itu Solimin bersedih dan juga bahagia.
sedihnya karena Bu Sri meninggal, bahagia karena dapat anaknya yang dicintainya. Jadi anak-anak, garis besarnya adalah ketika kita hari ini mempunyai keinginan-keinginan, mempunyai cita-cita, ya, yang kira-kira mbok pikir itu kok gak mungkin, mintalah kepada Allah. Kun fayakun. Ketika Allah mengatakan jadi, maka akan jadilah. Begitu. Ya. Dan terapkan selalu kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua akan indah pada waktunya. Cukup ya, materi saya sudah cukup kan? Saya udah lebih 10 menit ini. Saya ada pertanyaan 2 yang bisa jawab, dapat takjil lagi dari Askia. Oke, yang cowok juga boleh jawab ya. Pertanyaan yang pertama, ada berapa tingkatan orang berpuasa dan sebutkan? Angkat tangan, nggak bisa. Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Ayo. Angkat tangan. Loh. Ada? Siapa namanya? Hadi. Ferdi. Oh, Ferdi. Ada berapa? Sebutkan. Yang pertama namanya puasa. Ayo, nggak dengerin ya? Apa? Suami istri ini Arab, soam ya, soma. Apa? Yang pertama puasanya orang apa? Siapa namanya? Utami yang katakan. Yang pertama puasanya orang awam. Yang kedua puasanya orang, hah? Gak ngerti. Waduh. Ada yang mau nambahin lagi? Udah dapat 1 nih. 2 lagi. Orang Muslim. Puasanya orang khusus. Siapa namanya? Hah? Dia. Yang ketiga? Puasanya para nabi atau khusus wabil khusus. Tepuk tangan buat dia. Oke. Sama ya. Waduh, efek puasa ini. Waduh. Ada nggak ini duitnya? Ini dia pakai takjil dari Askia. Ada 1 lagi pertanyaan. Ya. Ya, dari tadi kan yang saya terangin enak-enak, ya kan? Maunya apa deh pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Yang kalian kira-kira bisa lah yang saya terangin tadi. Oke, saya tanyain lagi gitu ya. Langsung angkat tangan ya. Ulama Rasyidin ada 4, siapa saja angkat tangan? Angkat tangan yang bisa. Siapa namanya? Main. Ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama Abu Bakar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, terus Umar, iya betul, tepuk tangan untuk Main. Waduh, dunia habis. Ini untuk Main, sama-sama. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian perjumpaan kita pada hari ini. Si Tomek, enggak, besok kalau kita ngobrol di rumah ambil ngopi ya. Anak-anak boleh kok, kalau mau ngopi di rumah boleh. Ya.
Kapan kamu? Yang kelas 3 mana yang laki-laki? Angkat tangan yang kelas 3. Angkat tangan. Angkat tangan ya. Nah, besok kita bakar ayam nggak apa-apa di rumah. Kalau udah ujian, ya. Iya. Oke. Ya. Iya. Nanti saya sup ayam 1 lah ya. Boleh. Ya, yang perempuan juga boleh. Mana yang kelas 3? Angkat tangan yang kelas 3. Itu kelas 3 ya. Oke, boleh. Oke, mungkin cukup sekian perkenalan kita atau pembelajaran kita hari ini. Semoga membawa ilmu yang berkah manfaat buat kita semua. Amin Allahumma. Amin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Doa. Doa dulu ya. Pinter nih Pak Ibiannya. Kita doa sebentar. Ala habibiyah likul niyatin sholihah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Sayyidul awalin wal akhirin wa sallim wa ta'ala sayyidina sahabi rasulina jema'an walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan dalam semua firman ba'da al-maut. Allahumma hawina fi sakaratil maut wa najatna minan nar wa qadri hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa afwa wa inna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubin ya mu'id ya rabb ya wadud. Aghnina bi halika al-haram wa bi fadli wa ansiwa wa bi du'atika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfirna bima rabbana wa warithna ma yanfa'una. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min as-salihin Rabbi habli min as-salihin Rabbi habli min as-salihin. Allahumma hfina dzunubana wa walidina wa hum aqrabuna sa'ira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup, mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat salah dan khilaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.